اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan ajaran agamanya. Pada kesempatan kali ini, kajian tafsir ayat-ayat pilihan akan membahas ayat 260 dari suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا فاعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Dan ingatlah, sampaikanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy saat Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Qala awalam tu'min. Allah Ta'ala menegaskan kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, bukankah engkau mengimani bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Qala bala, ya, aku mengimani sepenuhnya bahwa engkau Maha Kuasa untuk menghidupkan orang yang telah mati di hari kebangkitan kelak. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi aku meminta kepadamu ya Allah agar memperlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang-orang mati. Liyatma'inna qalbi, sebagian ulama mengatakan liyatma'inna qalbi, agar li'azida tuma'ninatan ala tuma'ninah, supaya tambah keyakinanku, keimananku bahwa engkau benar-benar kuasa untuk menghidupkan yang telah mati. Sebagian ulama mengatakan walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya aku semakin yakin bahwa engkau telah menjadikan aku benar-benar sebagai Khalilur Rahman yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonannya akan dikabulkan oleh Allah. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr, maka Allah tegaskan kepada Ibrahim, ambillah 4 macam burung. Fasurhunna ilaika, lalu sembelihlah, lalu potong-potong, dicacah-cacah, disembelih, lalu dicacah-cacah, dipotong-potong. Thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an, lalu pecahlah bagian-bagian dari masing-masing 4 burung ini di 4 gunung. Dalam satu riwayat di 7 gunung. Pisahkan, ya, pisahkan antara bagian-bagian dari masing-masing burung itu. Summa
panggillah, ya panggillah gunung-gunung itu, ya'tina ka saya, maka dia akan bersatu kembali lalu mendatangi kepala yang engkau pegang di salah satu bagian, di salah satu tempat di situ. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala maha kuat, maha kuasa, maha bijaksana. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadhihi ayatul karimah, ayat yang mulia ini disalahpahami oleh sebagian orang bahwa Nabi Ibrahim ragu-ragu tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati, sehingga meminta bukti dari Allah bahwa Allah kuasa menghidupkan yang telah mati. Ini kesalahpahaman sebagian orang saat membaca ayat ini, tetapi belum dan memahaminya, tetapi belum memenuhi prasyarat untuk memahami, apalagi menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti ayat ini. Dan karena inilah maka para ulama menegaskan bahwa salah satu syarat untuk menjadi seorang mufassir, salah satu prasyarat untuk memperoleh kewenangan untuk menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, seseorang harus betul-betul menguasai qawaidul aqidah, qawaidul aqaid, kaidah-kaidah tentang aqidah Islam, prinsip-prinsip keyakinan Islam. Karena jika orang memaksakan diri menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tanpa terlebih dulu menguasai tentang qawaidul aqidah, kaidah-kaidah tentang akidah Islam, prinsip-prinsip keyakinan Islam, maka dia bisa jadi salah paham sehingga tergelincir pada pemahaman yang sangat keji, sangat rusak. Hadirin rahimakumullah, ayat seperti ini dan ayat-ayat semuanya, seluruh ayat-ayat Al-Quran harus dipahami dalam bingkai qawaidul aqidah, kaidah-kaidah tentang akidah Islam yang dirumuskan oleh para ulama Islam dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'ul ummah dan kesepakatan para ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu prinsip keyakinan, salah satu qawaidul aqidah, salah satu kaidah dalam akidah Islam bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam ma'sumun, bahwa para nabi ma'sum, terjaga sepenuhnya dari kekufuran, kemusyrikan dan dosa-dosa besar serta dosa kecil yang menunjukkan rendahnya jiwa pelakunya. Maksud terjaga dari dosa-dosa ini baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Sehingga wajib diyakini bahwa tidak ada seorang nabi pun yang pernah terjatuh dalam kekufuran atau kemusyrikan. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah terjatuh pada dosa-dosa besar seperti berzina misalnya, minum khamr misalnya. Tidak ada seorang nabi pun yang terjatuh pada dosa-dosa kecil yang menunjukkan rendahnya jiwa pelakunya, seperti berniat untuk melakukan perbuatan zina. Para nabi terjaga dari semua dosa-dosa yang telah kita sebutkan ini, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjaga para nabi alaihi wassalatu wassalam sedari kecil dari perbuatan-perbuatan kekufuran, syirik, dosa-dosa besar dan dosa kecil yang menunjukkan rendahnya jiwa pelakunya. Allah kuasa menjaga para nabi dari kekejian-kekejian ini sedari kecil. Maka
kita saksikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, beliau baru diangkat menjadi nabi saat berusia 40 tahun. Tapi dari kecil sampai usia 40 tahun beliau tidak pernah sedikit pun terbawa oleh arus yang berkembang di lingkungannya, yaitu menyembah berhala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Tidak pernah sekalipun menyembah selain Allah, meskipun ikut-ikutan, tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembah berhala, memuji berhala, menyembah segala sesuatu selain Allah. Padahal 40 tahun bukan waktu yang sedikit. Beliau hidup di lingkungan masyarakat yang pagan, yang menyembah berhala. Tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa memberikan ilham kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, bahwa ketuhanan tidak berlaku kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah ilhamkan keyakinan ini, keimanan ini saat beliau masih kecil, dan demikian para nabi seluruhnya Allah ilhamkan ke hati mereka sedari kecil keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa ketuhanan tidak berlaku kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekufuran adalah meragukan kemahakuasaan Allah. Orang yang mengingkari kemahakuasaan Allah atau meragukan kemahakuasaan Allah, maka orang ini keluar dari Islam. Karena kita semua tahu, setiap muslim meyakini tanpa ragu bahwa Tuhan yang ia sembah pasti Maha Kuasa. Ini salah satu syaratul uluhiyah, syarat menjadi Tuhan. Tidak mungkin seseorang meyakini sesuatu sebagai Tuhannya kecuali sesuatu yang diyakini sebagai Tuhan itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapapun kita, ya, setiap muslim, meskipun belum pernah belajar atau belum banyak belajar tentang agama, pasti di dalam hatinya tertanam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Karena itu mengingkari sifat qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan orang keluar dari Islam. Dan karena itu Ibrahim dan nabi yang lain, siapapun nabi itu, tidak akan mungkin meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sebelum diangkat menjadi nabi, apalagi setelah diangkat menjadi nabi. Karena itu sangat berbahaya orang yang membatasi diri, yang mencukupkan hanya dengan hafal Al-Quran atau hanya dengan hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang sekedar hanya membatasi diri, hanya mencukupkan dengan menghafal Al-Quran atau menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempelajari ilmu-ilmu lain, terutama ilmu aqidah, sangat dikhawatirkan salah paham terhadap Al-Quran dan hadis karena tidak memahami dengan baik prinsip-prinsip keyakinan. Contoh nyata, sebagian orang ketika membaca ayat ini, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan seterusnya, sebagian orang mengira bahwa makna ayat ini Ibrahim ragu-ragu
bahwa Allah benar-benar kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang mati dihidupkan kembali. Padahal tidak mungkin seorang nabi seperti Ibrahim alaihissalam tidak mungkin meragukan tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena meragukan kemahakuasaan Allah, apalagi mengingkari kemahakuasaan Allah, itu sekali lagi menyebabkan keluar dari Islam. Al-Hafidz Ibnu Jauzi menegaskan jahdu sifatul qudrati kufrun ijma'. Beliau menjelaskan tentang salah satu hadis, beliau mengatakan ketika seseorang mengingkari kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu, maka itu adalah kekufuran ijma'an dengan kesepakatan para ulama Islam. Ini dikemukakan oleh sekian banyak ulama, salah satunya Al-Hafidz Ibnu Jauzi, dan disetujui diantaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, sekali lagi, salah satu prinsip akidah, prinsip yang berkaitan dengan iman kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, meyakini bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam terjaga masum dari kekufuran, kemusyrikan sedari kecil. Tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi seorang nabi meragukan bahwa Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Karena itu adalah bagian dari kekufuran, dan para nabi masum terjaga dari kekufuran, baik sebelum diangkat menjadi nabi, apalagi setelah diangkat menjadi nabi. Nah, terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Dan aku telah berikan Ibrahim rusydahu, ilham tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid menafsirkan min qabl ay wa huwa shaghir. Ketika beliau masih kecil, Allah telah berikan kepada Ibrahim keyakinan di hatinya bahwa ketuhanan tidak berlaku kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-uluhiyah la tasihhu, al-uluhiyah war-rububiyyah la tasihhu illa lillah, bahwa sifat ketuhanan tidak berlaku kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Taala tegaskan dengan jelas, ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyya. Ibrahim bukanlah penganut agama Yahudi atau Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim adalah orang yang meninggalkan agama-agama yang batil dan memeluk agama Allah, agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pernah sekalipun Ibrahim terjatuh dalam kemusyrikan. Tidak pernah sekalipun Ibrahim terjatuh pada kekufuran. Dalam ayat lain, saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan janji oleh Allah Ta'ala, diberikan balasan oleh Allah Ta'ala atas keberhasilan beliau menjalani ujian-ujian, cobaan-cobaan, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditaati. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Saat Allah Ta'ala menguji Ibrahim dengan berbagai perintah, larangan, ujian, cobaan. Subhanallah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji dengan dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim
dalam satu fase kehidupan beliau terpaksa berhijrah, meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke tempat lain karena kesulitan untuk mencari sumber rezeki. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Allah perintahkan Ibrahim untuk berkhitan saat beliau berumur 80 tahun. Ya, dan sekian banyak perintah-perintah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, larangan dijauhi oleh Ibrahim, ujian-ujian, musibah-musibah dijalani oleh Nabi Ibrahim dengan penuh kesabaran. Maka balasan Allah Ta'ala, inni ja'iluka lin-nasi imama. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Saat Allah Ta'ala memuji Ibrahim bikalimat, bi awamir wa nawahin wa masaib wa balaya, fa'atammahun, maka Ibrahim melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersabar menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah dengan sebaik-baiknya. Maka balasan yang diberikan oleh Allah, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim, aku akan jadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Qala min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah juga keturunan-keturunanku sebagai pemimpin-pemimpin umat manusia. Apa jawab Allah? Qala la yanalu 'ahdudz zalimin. Ya, aku akan jadikan keturunanmu sebagai pemimpin-pemimpin umat manusia, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan jumlah mereka banyak sekali. Iya, keturunanmu akan aku jadikan sebagai pemimpin-pemimpin umat manusia. La yanalu 'ahdudz zalimin, kecuali orang-orang yang zalim. Dan akbarudz zulm wa asyaddudz zulm al-kufru billahi wal isyraku bihi. Kezaliman yang paling besar adalah kekufuran dan kemusyrikan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala berjanji untuk menjadikan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin-pemimpin umat manusia, kecuali mereka yang berbuat kezaliman, melakukan kekufuran, kemusyrikan atau dosa-dosa besar. Ya, maka mereka ini tidak akan dijadikan oleh Allah sebagai para nabi. Seperti 10 orang saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka ini adalah keturunan anak langsung dari Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub keturunan Nabi Ibrahim, karena beliau Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Karena 10 orang saudara Nabi Yusuf terlibat dalam dosa-dosa yang keji, berbohong kepada ayah mereka, lalu menjual Nabi Yusuf kepada rombongan dari Mesir. Diperlakukan Nabi Yusuf seperti layaknya seorang budak. Kemudian mereka membodoh-bodohkan ayahanda mereka. Nah, orang-orang yang pernah terjatuh dalam dosa-dosa semacam ini, membodoh-bodohkan seorang nabi. Ya, Nabiullah Yaqub alaihissalam seorang nabi. Kalau ada orang yang membodoh-bodohkan seorang nabi, keluar dari Islam. Nah, sehingga meskipun nantinya 10 orang saudara Nabi Yusuf bertaubat masuk Islam kembali, mereka tidak diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi nabi. Ya, sementara Nabi Yusuf dan Binyamin tidak pernah terlibat dalam perbuatan-perbuatan keji ini, maka para ulama menyatakan Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi. Binyamin sah-sah saja seandainya beliau diangkat menjadi nabi. Mungkin saja seandainya beliau diangkat menjadi nabi,
namun tidak ada riwayat yang pasti bahwa beliau benar-benar diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari keadaannya, dari kondisinya, tidak ada yang menafikan, tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada yang tidak sesuai jika Binyamin diangkat oleh Allah taala menjadi nabi, salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ayat ini, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdul zalimin. Salah satu dalil yang ditegaskan oleh para ulama yang menunjukkan kemaksuman para nabi alaihi wassalatu wassalam dari kezaliman. Ya, dan kita tahu kezaliman yang paling besar adalah kekufuran dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting untuk kita pahami bahwa ayat ini maknanya apa? Ibrahim meyakini sepenuhnya bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Ibrahim meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Toh dari awal yang menghidupkan yang mati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari awal makhluk itu diciptakan oleh Allah taala. Allah taala yang memunculkannya dari tidak ada menjadi ada sama sekali. Dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Allah taala yang memberikan kepadanya kehidupan, kemudian dimatikan oleh Allah, maka Allah kuasa untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Karena itu, apa makna dari ayat ini? Ibrahim meminta kepada Allah untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ada dua penafsiran. Pertama, untuk betul-betul meyakinkan, bukan tadinya ragu, yakin, tapi untuk lebih mempertebal keyakinan, untuk menambah keyakinan Ibrahim bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Ibrahim meminta diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan segala yang mati. Karena menyaksikan langsung bagaimana Allah menghidupkan yang mati itu berbeda dengan sekedar keyakinan yang kuat di hati. Laisal khabaru kal muayanah. Kalau kita mendengar berita itu tidak tentang sesuatu, itu tidak seperti kalau kita melihat sendiri peristiwa sesuatu. Jadi kalau kita dikasih tahu terjadi ini, kita karena yang menginformasikan banyak, kita percaya. Cuma bagaimanapun laisal khabaru kal muayanah. Sekedar mendengar berita dengan menyaksikan peristiwa langsung dengan mata kepala itu dua hal yang berbeda. Maka saat orang percaya, yakin dengan informasi yang dia peroleh, lalu dia melihat langsung peristiwa itu, maka semakin yakin, tidak ada keraguan sama sekali tentang apa yang dia lihat. Begitu pula keyakinan yang bersumber dari istidlal, keyakinan yang bersumber dari pengambilan dalil-dalil, itu bisa sampai pada keyakinan yang pasti, iya. Tapi saat keyakinan yang pasti ini dikuatkan dengan muayanah, dengan melihat langsung sesuatu yang tadinya sudah dia yakini berdasarkan istidlal, berdasarkan proses penggalian dalil, lalu menyimpulkan, maka dengan melihat itu orang menjadi lebih yakin. Keyakinannya bertambah. Ini pendapat pertama. Jadi Nabi Ibrahim yakin sepenuhnya bahwa Allah qadir ala ihya'il mauta. Allah kuasa untuk menghidupkan yang mati. Yakin sepenuhnya, tidak ada keraguan sama sekali. Ya, tentang hal itu. Namun beliau meminta diperlihatkan bagaimana dihidupkan sesuatu yang mati untuk menambah keyakinan yang sudah ada pada jiwa, pada diri beliau. Ya, semakin yakin, semakin yakin. Pendapat kedua mengatakan Nabi Ibrahim meminta agar diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan
yang sudah mati, beliau ingin tahu apakah status dia sebagai Khalilur Rahman. Ini status yang sangat tinggi. Ya, Khalilullah, Khalilur Rahman itu hanya berlaku bagi dua orang, Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajat yang sangat agung, derajat yang sangat mulia sebagai Khalilur Rahman, sebagai Khalilullah, itu hanya berlaku bagi dua orang, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai Khalilur Rahman, Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi yang diangkat menjadi Khalilur Rahman itu akan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, perlindungan oleh Allah, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi itu ada sebagian yang doa-doanya tidak semuanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad, doa-doanya tidak semuanya dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa doa Nabi yang tidak dikabulkan. Ada satu doa Nabi tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim pengen tahu apakah permintaan dia agar Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, permintaannya ini apakah dikabulkan oleh Allah? Maka beliau meminta diperlihatkan oleh Allah bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah ragu mengikuti dua tafsir ini sekaligus. Nabi Ibrahim tidak pernah ragu bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Melainkan Nabi Ibrahim meminta diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati untuk semakin menambah keyakinannya, karena melihat langsung peristiwa itu, atau untuk mengetahui bahwa doa yang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah kejadian Nabi Ibrahim meminta diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di sebuah tempat lalu melihat bangkai dari seekor keledai. Ada lagi pendapat atau riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim melihat ikan yang besar yang sudah mati, melihat bangkai ikan atau bangkai keledai itu. Dalam riwayat lain Nabi Ibrahim melihat bangkai seorang manusia. Saat itu bangkai ini berada di pantai, di dekat sebuah laut, sehingga kalau pasang dia kerendam, kalau surut maka air tidak lagi merendam atau mengenai sesuatu yang sudah mati. Maka saat air tidak menggenangi jasad-jasad ini, apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat bangkai itu ketika air pasang, bangkai itu dimakan oleh ikan. Ketika air surut, bangkai itu dimakan oleh binatang-binatang buas, datang makan, burung juga datang makan. Subhanallah. Maka itu bangkai menjadi bahan makanan bagi sekian banyak makhluk Allah itu. Saat air pasang menggenangi bangkai itu, ikan-ikan makan dari situ. Saat surut, binatang buas datang makan dari bangkai itu. Binatang buas pergi, datang burung makan dari bangkai itu. Maka subhanallah, melihat itu Nabiullah Ibrahim
terheran luar biasa. Beliau di hatinya mengatakan, subhanallah, Tuhanku ya Allah, aku tahu persis, aku yakin sepenuhnya bahwa Engkau kuasa untuk mengumpulkan potongan-potongan dari bangkai itu yang dimakan ikan, yang dimakan oleh binatang buas, yang dimakan oleh burung, potongan-potongan kecil itu. Saat Engkau menghidupkannya, Engkau mengumpulkan semua potongan-potongan itu. Potongan-potongan bangkai yang ada di perut binatang buas, yang ada di dalam tubuh burung-burung itu, yang ada di dalam ikan-ikan itu. Aku yakin ya Allah, aku tahu persis bahwa Engkau kuasa untuk menghimpunkan bagian-bagian itu kembali, lalu menghidupkan bangkai tersebut. Tetapi ya Allah, tunjukkan kepadaku agar aku tambah yakin bagaimana Engkau kuasa mengumpulkan potongan-potongan yang sudah terpecah belah, ya, dari tempat-tempat yang berbeda, di perut ikan, di perut binatang buas, di perut burung-burung itu. Ya Allah, tunjukkanlah aku bagaimana Engkau menghidupkan yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Ini maknanya bukankah makna penggalan ini bukan apakah kamu tidak beriman? Bukan. Awalam tu'min ay alasta tu'min. Bukankah engkau telah mengimani bahwa aku maha kuasa atas segala sesuatu? Qala bala. Iya ya Rabb, qad alimtu wa amantu. Allah, aku tahu itu. Aku mengimani hal itu. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya tambah keyakinanku dengan melihat langsung bagaimana Engkau ya Allah menghidupkan yang telah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengambil arba'atan minat tayr, untuk mengambil 4 ekor burung. Sekian banyak pendapat tentang burung-burung apa saja yang kemudian diambil oleh Nabi Ibrahim, ya, untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Maka Nabi Ibrahim mengambil 4 burung itu, ya. Lalu Nabi Ibrahim menyembelihnya. Setelah disembelih, Nabi Ibrahim memotong-motong. Kalau bahasa kita sekarang memutilasi, dipotong-potong, ya, hingga bagian yang kecil-kecil. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim kemudian mencabik-cabik daging dari burung-burung itu setelah disembelih, bukan saat masih hidup. Dicabik-cabik, dipotong-potong. Kemudian bulunya dicabutin, lalu dicampur dengan daging itu. Bulu dengan daging itu dicampur, darah segala macam, lalu dijadikan, dipecah belah menjadi sekian bagian, ditempatkan, ya, di 4 gunung. Ya, di gunung di arah barat, gunung di arah timur, gunung di arah selatan, gunung di arah utara. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nabi Ibrahim itu dalam satu riwayat diletakkan, dipecah ke 4 gunung. Sebagian riwayat mengatakan ke 7 gunung. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berada di satu tempat memegang kepala masing-masing. 4 burung itu dipegang kepalanya oleh Nabi Ibrahim. Subhanallah. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, ta'alaina bi'idznillah, ayo pada kemari,
bagian-bagian dari burung-burung itu dengan izin, dengan kehendak, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu, Pak. Daging sama bulu dicampur 4 burung itu, bukan satu burung dicampur sendiri, enggak. 4 burung itu semuanya dijadikan satu, ya, lalu dicampur aduk, lalu secara acak dan sudah nyampur itu 4 burung itu ditempatkan di 4 gunung yang berbeda atau di 7 gunung yang berbeda. Maka saat itulah Nabi Ibrahim berkata, "Ta'alaina biiznillah." Kemarilah wahai burung-burung itu. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim melihat dengan mata kepalanya bagaimana 4 burung itu, bagian-bagian yang sudah terpecah-pecah dan terpisah-pisah itu menyatu, terbang menyatu sampai membentuk sebuah burung masing-masing. Belum ada kepalanya itu. Jadi sebelum pergi ke Nabi Ibrahim itu menyatu dulu itu. Penerbangan lalu menyatu. Setelah itu masing-masing meluncur ke tempat di mana Nabi Ibrahim berada, membawa 4 kepala dari 4 ekor burung itu. Subhanallah. Saat salah satu mendekati kepala seekor burung, kok itu bukan kepalanya, nggak jadi nempel, geser ke yang betul-betul kepalanya. Subhanallah. Ya, ini tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Jadi saat terbang mencari kepalanya itu burung, Nabi Ibrahim menyodorkan kepala itu. Maka kalau cocok dia langsung nempel. Kalau enggak dia geser ke mencari kepala. Sampai kemudian 4 ekor burung itu ya bergabung bagian-bagiannya masing-masing ke kepala masing-masing. Subhanallahil azim. Ya, ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Allah taala mengabulkan keinginan Nabi Ibrahim untuk melihat bagaimana melihat dengan mata kepalanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang telah mati. Ini sekaligus ya menunjukkan bahwa Allah taala ala kulli syai'in qadir. Dan kita setiap muslim meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengingkari bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu atau bahkan meragukan saja bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ini menyebabkan seseorang keluar dari Islam sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Jauzi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sekian banyak para ulama Islam. Ya, dan ini salah satu prinsip akidah Islam bahwa tidak boleh meragukan salah satu di antara sifat Allah yang 13 atau 20 itu. Ya, meragukan salah satu di antara sifat Allah yang 20 atau 13 itu. Wujud, tiga, baqa, al-mukhalafatu lil hawadits, qiyamu bi nafsihi, qudrah, iradah, ilm, hayat, sama', basar, kalam. Mengingkari salah satu dari sifat Allah yang 13 ini atau meragukan salah satu dari sifat Allah yang 13 ini menyebabkan orang keluar dari Islam. Kenapa? Karena dengan akal yang sehat orang sudah pasti akan bisa mencerna, mengetahui bahwa yang namanya Tuhan pasti bersifat dengan sifat yang 13 ini. Yang namanya Tuhan pasti ada tanpa keraguan sedikit pun, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tidak membutuhkan sesuatu pun selainnya, tidak menyerupai segala sesuatu selainnya, tidak menyerupai semua makhluknya, Maha Esa, Maha Kuasa. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini terjadi dengan kehendaknya. Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, Maha berkalam. Sifat-sifat Allah ini tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Kalau ada kesamaan, itu kesamaan kata belaka, tapi maknanya berbeda. Allah mendengar bukan dengan telinga, bukan dengan alat yang lain.
Allah mendengar segala sesuatu yang keras, yang lirih, ya. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu bukan dengan bantuan angin. Allah taala melihat bukan dengan mata, biji mata, kelopak mata atau alat yang lain. Allah melihat segala sesuatu yang nyata, yang tersembunyi, yang bagi kita jauh ataupun dekat, itu semuanya dilihat oleh Allah taala. Ya. Dan semua sifat-sifat Allah yang 13 itu disepakati oleh para ulama Islam bahwa Allah bersifat dengannya. Maka jika ada orang yang mengingkari salah satu di antara 13 sifat ini atau meragukan salah satu di antara sifat ini, meski sebodoh apapun, ini menyebabkan orang keluar dari Islam. Ini salah satu kaidah dalam akidah Islam yang sangat penting untuk kita pahami, ya. Kemudian kaidah lain bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam ma'sum, terjaga dari kekufuran, kemusyrikan sebelum diangkat jadi nabi, setelah diangkat menjadi nabi, termasuk meragukan tentang sifat qudrah Allah, itu adalah kekufuran. Ya, para nabi maksum, terjaga dari kekufuran semacam ini dan kekufuran lainnya. Karena itu ayat yang kita bahas kali ini, Al-Baqarah 260, tidak menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim ragu-ragu tentang sifat qudrah Allah, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Kuasa untuk menghidupkan yang telah mati. Ibrahim meyakini itu sepenuhnya, mengetahui itu sepenuhnya, tapi beliau ingin mempertebal, menambah keyakinannya dengan mu'ayanah, dengan melihat langsung bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan yang telah mati. Ini materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengokohkan keyakinan kita, ya, terutama tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, dan kemaksuman serta kemuliaan para nabi alaihi wassalam, termasuk Nabi Agung Ibrahim alaihissalam yang menjadi topik pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan ajma'in. Wassalam.